Secara matematis, secara statistik, ini memang sungguh angka yang apa ya, maksud saya capaian yang dilakukan Ombus ini memang sangat luar biasa. Bayangkan hanya 4 bulan dia bekerja secara all out bersama timnya, tren atau grafik elektabilitas Ombus terus naik. Namun, atau yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Dan saya juga ikut menduga dari hasil penelusuran yang saya lakukan, memang ada beberapa variabel sebagai faktor atau indikator. Kecuali itu patut diduga para kepala dinas di jajaran pemerintah Aceh, termasuk PJ Bupati, PJ Wali Kota yang sebelumnya diangkat oleh Ombus atau pejabat eselon 3 yang ditempatkan oleh Ombus, mereka bekerja sangat maksimal. Jika tak elok, saya sebut memang luar biasa. Saya mendapat laporan dari sejumlah guru, itu masih ada kaitannya dengan keponakan saya, adik saya, segala macam, baik di Aceh Timur, di Kota Luxmawe, di Aceh Utara, bahkan di Kota Banda Aceh. Mereka mengaku diperintahkan oleh kepala sekolahnya, oleh kepala dinasnya untuk memilih Ombus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, setelah beberapa edisi atau beberapa hari kita tidak bertemu melalui tatap muka seperti ini, kali ini saya kembali bertemu untuk membahas masih seputar pilkada. Mungkin ini adalah sebuah analisa yang boleh kita sebut agak berbeda. Jika sebelumnya saya coba membahas tentang berbagai strategi, lalu soal kemenangan pasangan Haji Muzakir Manaf Fadullah atau Mualim Debat. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan coba berbicara atau mengulas seputar mengenai mengapa Bustami Hamzah atau akrab disebut Ombus kalah pada Pilpres lalu. Jadi saya kira ini juga sisi yang menarik untuk kita bahas. Sahabat Titik Balik, kenapa Ombus kalah? Inilah pertanyaan yang masih tersisa dari hasil kontestasi demokrasi bertajuk Pilkada, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 pada 27 November 2024 lalu. Saya pun mendapat banyak pertanyaan, baik dari masyarakat biasa, dari satu warung kopi ke warung kopi yang lain, teman-teman di Luxmawe, Aceh Utara, di Pantai Barat, telepon juga dari pendukung tim Ombus sendiri sambil sholat berjamaah. Misalnya ada beberapa pendukung-pendukung Ombus itu bertanya kepada saya, kenapa bisa Ombus bisa kalah? Di mana persoalannya Ombus bisa kalah? Ya, saya kira pertanyaan ini masuk akal dan wajar-wajar saja. Sebab bayangkan ya, mereka juga sulit percaya jika Ombus bisa kalah sampai 7% dari Mualim atau Muzakir Manaf. Apalagi Ombus berhasil mendulang sukses alias meraih suara maksimal atau mayoritas di daerah pemilihan atau Dapil 1 Aceh yang terdiri dari Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Begitu juga di Dapil 2, Pidi dan Pidi Jaya, serta Dapil 3 di Biren, termasuk di Dapil 4 di Kabupaten Bener Meriah, walaupun kemenangan Ombus dari Mualim itu sangat-sangat kecil. Tapi Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 ini linear, berjalan searah gitu. Nah ini yang menarik. Nah tentu ini bukan tanpa alasan. Mengapa muncul pertanyaan menuki seperti itu? Atau pertanyaan menuki seperti itu tentu bukan tanpa alasan. Dan bagi saya pribadi, sejujurnya kekalahan Ombus bagi para pendukungnya memang sangat menyakitkan. Alasannya begini, Ombus sebenarnya secara diam-diam maupun terbuka sejak awal sudah terbaca atau sudah menunjukkan indikasi bahwa dia akan maju
sebagai calon gubernur Aceh. Semua itu diramu oleh Ombus dan timnya dengan sangat rapi, sistematis, terstruktur, dan terukur. Bahkan sampai terjadinya politik polarisasi yang sangat tajam di akar rumput atau di masyarakat. Dan sepanjang pemilu serta pilkada yang pernah saya ikuti dan saya alami di Aceh ini, hanya Pilgub tahun 2024 yang memang begitu sangat tajam pergesekan atau polarisasinya. Ya itu tadi, sampai ke akar rumput. Pembelahan rakyat dan umat ini begitu masif terjadi antara kaum Dayak dengan kaum non-Dayak, antara kaum terdidik dan terpelajar versus dengan yang tidak sekolah, antara mereka yang santun versus dengan tuduhan-tuduhan pelaku kekerasan, pelaku pengancaman dan intimidasi, sampai-sampai muncul harapan atau ungkapan dari tim Ombus bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Apa itu ada? Atau itu memang ada? Nah, ya tapi biasalah, secara psikologi memang siapapun, setiap orang yang kalah pasti semuanya serba salah. Nah, secara personal, menurut saya Ombus pun sangat begitu siap sebenarnya untuk memainkan peran sebagai aktor drama Koreanya. Mungkin karena memang dia digadang-gadang atau disebut-sebut sebagai pelobi ulung. Mungkin ya. Karena sebelumnya sempat dimunculkan bahwa Ombus adalah sosok birokrat yang juga pelobi ulung. Nah, itu semua dimulai klaim, Ombus mulai melakukan klaim ketika itu bahwa dia maju sebagai calon gubernur Aceh karena mendapat dukungan dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga kemampuan dan kelihayannya tersebut untuk merebut kursi Sekda Aceh hingga berakhir dengan framing, branding dan propaganda bahwa Ombus adalah korban dari sebuah flying victim dari Gubernur Aceh Nova Iriansah sebelumnya serta PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Begitulah framing dan propaganda yang mereka mainkan. Klimaknya berkat dukungan dan sokongan dari Mudzakhir Manaf atau Mualim, Ombus akhirnya bisa duduk di kursi PJ Gubernur Aceh. Kenapa saya sebut klimaks? Karena di posisi itulah Ombus dengan leluasa dan berhasil menyusun strategi untuk memuluskan langkahnya menuju kursi Aceh 1. Kita lihat sajalah, dia mulai mengutak-atik kursi atau porsi atau posisi maksud saya, kepala dinas, penjabat bupati, wali kota, dengan orang-orang kepercayaannya, termasuk memberi fasilitas dan akses ekonomi dalam bentuk proyek kepada para pengusaha dan pemimpin partai politik yang sering atau yang seiring dan sejalan dengan misinya tadi. Kecuali itu, Ombus juga mengobrak-abrik posisi kursi direktur Bank Aceh Syariah, kemudian maksud saya kepala dan direksi PT Pema serta kepala dan deputi BPKS dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya. Tapi satu hal, misi Ombus nyaris gagal ketika dia coba mengobok-obok kondisi kepala dan deputi badan, maksud saya di Pema, ya, Badan Pengelola Migas Aceh di Pema. Hasilnya ya memang tidak sia-sia. Survei, maksud saya dari hasil gerakan Ombus tadi, hasilnya memang tidak sia-sia. Dari hasil lembaga survei Indonesia LSI pada Juli 2024, ini sekedar kita kaji ulang atau kilas balik. Posisi atau elektabilitas Ombus saat itu hanya berada pada angka 15%. Sedangkan Mualim sudah berada pada angka 40%. Lalu pada November 2024, Ombus sudah berada di angka 30%. Jadi ada kenaikan 100% atau meningkat hingga 100% seperti saya katakan tadi.
Sementara Mualim berada pada posisi 45 sampai 47%. Jadi di antara angka 6 sampai 7% peningkatannya. Ini tentu sangat kontras dengan peningkatan yang dialami oleh Ombus. Dan faktanya dari hasil kontestasi kemarin atau pilkada kemarin, Ombus ternyata mampu menembus angka 46% lebih dan Mualim berada pada posisi 53% lebih. Secara matematis, secara statistik ini memang sungguh angka yang maksud saya capaian yang dilakukan Ombus ini memang sangat luar biasa. Bayangkan hanya 4 bulan dia bekerja secara all out bersama timnya, tren atau grafik elektabilitas Ombus terus naik. Namun atau yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Dan saya juga ikut menduga dari hasil penelusuran yang saya lakukan. Memang ada beberapa variabel sebagai faktor atau indikator. Pertama, secara logistik alias dana harus diakui Ombus memang memiliki atau banjir fulus. Sehingga mesin partai, pengusung dan pendukung serta tim relawan terus bergerak. Terutama pada bulan pertama dan kedua setelah Ombus mendeklar bersama almarhum Tusuk. Kecuali itu patut diduga para kepala dinas di jajaran pemerintah Aceh, termasuk PJ Bupati, PJ Wali Kota yang sebelumnya diangkat oleh Ombus atau pejabat eselon 3 yang ditempatkan oleh Ombus, mereka bekerja sangat maksimal. Jika tak elok, saya sebut memang luar biasa. Diduga mereka pun tidak hanya menggalang dukungan kepada Ombus, diduga ini ya, tapi juga mereka mencari fulus atau mencari sumber-sumber dana untuk operasional tim pemenangan dari Ombus, dan mereka memang bertanggung jawab untuk itu. Ada juga contoh dan sekali lagi diduga, misalnya bagaimana PJ Wali Kota Sabang, PJ Wali Kota Banda Aceh, PJ Bupati Aceh Besar, Muhammad Irwanto misalnya, kemudian 3 serangkai ini termasuk di backup oleh oknum pimpinan dan deputi di BPKS Sabang serta para eselon 3 yang ada di Banda Aceh ini atau di ibu kota provinsi ini, semuanya bekerja untuk Ombus sehingga perolehan suara Ombus memang luar biasa. Khususnya di Banda Aceh yang tembus pada posisi atau angka 70% lebih di atas Mualim. Sahabat Titik Balik, kemenangan ini juga diperkuat oleh peran dan sokongan suara serta logistik dari sejumlah oknum kepala dinas atau kepala SKPA. Saya ambil contoh, ini dugaan lagi ya. Nah, ini hanya dugaan. Saya mendapat laporan dari sejumlah guru, itu masih ada kaitannya dengan keponakan saya, adik saya segala macam, baik di Aceh Timur, di kota Luxmawi, di Aceh Utara, bahkan di kota Banda Aceh. Mereka mengaku diperintahkan oleh kepala sekolahnya, oleh kepala dinasnya untuk memilih Ombus. Begitu juga dengan kesehatan. Ada sejumlah para medis, termasuk beberapa dokter yang mengaku kepada saya dan perawat-perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin mengaku kepada saya mereka diperintahkan oleh Kadis Kesehatan dan Kepala Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin, Dr. Isra Firmansyah, untuk memilih Ombus. Jadi memang mesin ini digerakkan dengan sangat sistematis. Termasuk PJ Bupati Biren, diduga ini ya, PJ Wali Kota Banda Aceh, Langsa maupun PJ Bupati Bener Meriah, dan oknum pejabat eselon 3 seperti yang saya katakan tadi, yang diduga juga ikut bermain untuk Ombus. Kabarnya dan patut juga diduga mereka atau para PJ yang berlatar belakang alumni pendidikan STPDN ini dikomandoi atau dikoordinasi oleh Azwardi, mantan pejabat Sekda Aceh, dan Reja Saputra, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh atau Kadis BPKA. Hanya saja di tengah perjalanan, entah sudah merasa di atas angin, kabarnya suplai logistik kepada tim pemenangan dan relawan, khususnya di kabupaten kota, menjadi macet.
alias mulai dikurangi. Mungkin saja mereka sudah merasa sudah pada posisi menang sehingga mengurangi itu. Tapi akibatnya banyak kelompok tim ses dan relawan yang kemudian beralih dukungan kepada Mualim D4. Mungkin kita juga sempat menyaksikan ada beberapa relawan yang juga ada wartawan di dalamnya, ada aktivis, ada generasi milenial yang kemudian beralih kepada Mualim D4. Begitupun jelang 2 pekan hari H, tim Ombus, ini bocoran yang saya dapatkan dari dalam tim Ombus, mereka coba melakukan manuver kembali dengan mencoba merangkul kembali tim-tim yang sudah sempat meninggalkan mereka. Tapi sayangnya waktu yang begitu singkat tidak mampu lagi untuk mereka tarik, sehingga memang khususnya di daerah pantai barat selatan ini Ombus memang tidak mendapat tempat, kecuali di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, PD Jaya, Biren, Kota Langsa, dan sedikit di Bener Meriah. Jadi secara hitung-hitungan adat alias di atas kertas, bukan berdasarkan kajian ma'rifat atau sunatullah, termasuk jitunya skenario yang dilakukan Ombus dengan melibatkan sejumlah oknum yang disebut Partai Coklat di Aceh. Rasa-rasanya mustahil Ombus itu bisa kalah. Ini logika timnya dan banyak pertanyaan. Begitupun menurut saya memang skenario Allah lah yang paling benar dan mutlak. Kemudian menjadi penentu. Dan ternyata takdir memutuskan Ombus nanti dulu, sabar dulu untuk menjadi Gubernur Aceh. Dia gagal menjadi orang nomor 1 pada pilkada tahun 2024. Jadi sekali lagi, hanya takdir yang membuat Ombus kalah. Jika kita melihat atau menganalisa apa yang saya uraikan tadi di atas. Lantas apa yang menyebabkan Ombus begitu berambisi sebagai calon Gubernur Aceh? Benarkah untuk memberi harapan baru bagi rakyat Aceh? Sekali lagi, pendapat saya patut diduga tidak demikian. Tidak sesederhana itu. Sayup-sayup saya mendengar ada angin berhembus. Ini tidak lepas dari ambisi serta keinginan pribadi Ombus bersama orang-orang di sekitarnya ingin membajak, jika tak elok saya sebut dalam tanda petik, merampok APBA di 2025 yang akan datang. Benar atau tidak seperti itu? Ya entahlah, ini hanya baru sekedar dugaan. Jadi boleh benar, boleh tidak. Dan boleh juga salah. Tapi bagaimana sebenarnya hasil nanti? Saya mengajak Anda untuk menyimaknya kembali. Saya akan coba kupas berdasarkan hasil reportase dan investigasi yang sedang kami lakukan di edisi cetak tabloid Modus Aceh yang akan segera beredar. Ini adalah edisi spesial menutup tahun 2024. Mengawali tahun 2025. Di sana ada informasi-informasi yang lebih menarik yang patut Anda dengar atau Anda baca. Benarkah ada sekian persen dari APBA 2025 yang coba dibajak oleh orang-orang yang ada di sekitar Ombus dalam bentuk paket-paket proyek? Nantikan, dan demikian sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.